Jumpa lagi di Yuna Channel. Video kali ini adalah tugas strategi pembelajaran part 3. Silakan menonton. Ya baik saudara yang dikasih dalam Tuhan, berjumpa dengan saya Domiwel. Kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Dan di dalam metode pembelajaran ada yang namanya strategi pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Ada 3 strategi pembelajaran yang ingin kita bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran kooperatif. Kita langsung saja pada poin yang pertama, yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran ekspositori yang pertama, seorang pengajar bercerita, berceramah atau bertutur guna menyampaikan konsep, ide, gagasan, dan keyakinannya kepada peserta didik. Yang kedua, pengajar dapat menggunakan teks bahan baca untuk menguraikan pandangannya, sama seperti ketika orang berkhotbah. Dan yang ketiga, alat bantu yang digunakan dalam strategi pembelajaran ekspositori berupa catatan-catatan tertulis atau yang ditampilkan melalui media PowerPoint agar dapat memperjelas pesan kepada peserta didik. Yang keempat, dalam strategi pembelajaran ekspositori pada dasarnya berfokus pada pengajar yang harus bijak dalam mengendalikan proses agar tujuan belajar tercapai. Yang kelima, peran peserta didik dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah mendengar, menyimak, dan merespon apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Contoh, mereka boleh bertanya dan boleh menerapkan dalam tugas mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keenam, keefektifan strategi ini bergantung pada kejelasan tujuan, relevansi bahan, keahlian guru, komunikasi yang digunakan, alat peraga yang menunjang, langkah-langkah penyajian yang kreatif, serta aplikasi yang praktis. Itu poin pertama dari strategi pembelajaran ekspositori. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Peran pengajar dalam strategi pembelajaran inquiry ialah sebagai fasilitator, penuntun, dan rekan belajar. Itu adalah peran seorang pengajar. Yang kedua, dengan demikian pengajar yang memotivasi peserta didik untuk aktif di dalam proses belajar agar mereka mencari dan menemukan gagasan-gagasan baru. Yang ketiga, pembelajaran dimulai dengan penjelasan topik dan tujuan. Kemudian penyajian masalah atau kasus secara tepat dan jelas. Dan yang keempat, pengajar menuntun murid di dalam proses belajar melalui berbagai pertanyaan, menggunakan hipotesa atau jawaban sementara, lalu melakukan pengujian untuk menarik kesimpulan yang benar. Itu yang ada di dalam strategi pembelajaran inquiry. Dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini memiliki asumsi bahwa pengetahuan dibentuk dan dibangun melalui kerjasama dan aktivitas belajar, termasuk menyelidiki, berdiskusi, memahami, dan memecahkan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi, relasi, dan kesatuan tim menjadi fokus dari strategi ini. Dalam hal itu, kegiatan belajar menjadi efektif kalau setiap anggota merasa diakui serta dihargai. Dan yang ketiga, aktivitas belajar dengan strategi ini efektif dalam kelompok kecil, misalnya terdiri atas 5-10 orang, sehingga mudah menyesuaikan diri. Dan keempat, saya mengambil kesimpulan dari strategi pembelajaran kooperatif adalah membangun
bekerja sama. Terima kasih karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiga strategi pembelajaran. Let's go! Yang pertama, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini memotivasi siswa untuk memahami makna pelajaran yang dipelajarinya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut. Selain langkah-langkah CTL juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini berorientasi untuk terjadinya aktivitas agar mendukung pelajar dengan pelajar yang lainnya. Strategi ini juga memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang ketiga, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan belajar. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dalam kesempatan saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Yang pertama, metode sosialisasi. Pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Itulah pengertian tentang sosialisasi. Dan yang kedua, pengertian sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota berpartisipasi dalam masyarakat. Dan kedua, menurut J. Fager, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Contoh, orang tua mendidik anaknya tata krama dan sopan santun. Dan tujuan dari sosialisasi adalah agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya membaca, menulis, dan lain-lain, untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup dalam masyarakat. Itulah metode pembelajaran tentang sosialisasi. Dan yang kedua, metode individualisasi. Metode individualisasi diartikan sebagai suatu keadaan atau sifat khusus sebagai individu atau ciri-ciri yang dimiliki seorang yang membedakan dari yang lain, baik secara fisik, intelektual maupun sosial.
Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran tersebut dalam suasana yang baik dan menyenangkan. Guru harus berpusat pada siswa. Siswa menjadi perhatian utama dari guru. Variasi metode mengajar menggunakan metode berganti-ganti sesuai dengan keperluannya, sehingga siswa lebih senang dan akhirnya memberikan hasil yang baik tersebut. Utama dari proses pembelajaran adalah adanya individualisasi pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku, sehingga prinsip ini mengandung makna bahwa ciri perubahan tingkah laku dalam diri individu, perubahan tingkah laku sebagai hasil pengajaran. Yang pertama, perubahan yang disadari. Yang kedua, perubahan yang bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan yang bersifat permanen tetap. Yang keempat, perubahan yang bertujuan dan terarah. Yang kelima, perubahan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah capai oleh siswa. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswa. Evaluasi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan. Yang pertama, untuk memilih siswa yang dapat menerima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Yang ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Yang keempat, untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah. Dan keempat, pelaksanaan evaluasi adalah makna bagi siswa. Dengan diadakan evaluasi, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru, apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Dan makna bagi guru, dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui siswa-siswa yang sudah berhasil menguasai bahan maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil menguasai bahan. Guru akan mengetahui materi yang akan diajarkan sudah tepat bagi siswa, sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. Itulah 3 metode pembelajaran pada hari ini. Kiranya metode ini dapat menjadi berkat. Terima kasih.